عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah berada di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan ini merupakan hari-hari yang spesial dan sangat diperhatikan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir Ramadan, maka beliau berusaha untuk mengoptimalkan, ya, mengefisienkan waktu yang Allah berikan kepadanya, ya, di 10 malam terakhir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan para sahabat untuk semangat mencari malam Lailatul Qadar. Semangat apa? Mencari malam Lailatul Qadar. Dan salah satu di antara jalan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yakni melaksanakan atau mengamalkan i'tikaf. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan taharraw Lailatul Qadar fil 'ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Makanya Pak, coba kita perhatikan, bulan Ramadan itu yang sering disebut keutamaannya itu malam, Pak. Malamnya. Ya. Jadi kalau bisa 10 malam terakhir ini, Pak, ya kurang-kurangi dulu tidur. Ya. Kurang-kurangi dulu tidur, Pak. Kalaupun kita tidak bermalam di masjid, mungkin sibuk dan sebagainya, kebiasaan tak mungkin di 10 malam terakhir adalah banyak doa kepada Allah. Ini amalan yang paling ditekankan, yakni minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang di 10 malam terakhir, Pak, apalagi di bulan Ramadan, itu Allah Maha Pengasih dan lebih kasih lagi kalau di bulan Ramadan. Dan lebih kasih lagi ketika masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Nah, makanya ini yang kita kejar, Pak. Ya, ini yang kita kejar, yakni ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bermalam di masjid. Nanti juga kita akan sebutkan amalan apa, Pak. Kan rata-rata orang sekarang pergi iktikaf kayak pergi rekreasi. Nambil kasurnya, nambil bantalnya, ya, lengkap, ada kopinya, roti. Dede, masya Allah. Sampai di sini ngajak pesta, Pak. Ya, jadi ini, Pak. Dan yang diinginkan itu, Pak, kalau nginap di masjid itu bersendirian, Pak. Bersendirian. Ada di pojok sana, ada di pojok sana, ada di pojok sana. Kenapa kira-kira, Pak? Diperintahkan untuk bersendirian. Supaya tidak bercerita. Nggak perlu juga, biasa santai saja, Pak. Yang penting kita bisa menyendiri. Kita cari tempat, tapi dalam masjid, ya. Kita cari tempat di situ. Nggak ada masalah kalau ada kopi. Cuma kita berdoa kepada Allah, ingat-ingat dosa-dosa kita. Kita pernah melakukan ini, ya Allah, saya pernah lakukan ini, saya pernah. List semua, Pak. List semua perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. 1, kemudian kita istighfar, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah. 2, ya Allah ampuni dosaku. Dan ini yang diharapkan, Pak, agar betul-betul Ramadan itu terasa, Pak, nikmat. Ya, karena Ramadan itu adalah Nuqayyim wa ruhuhu uquful qalb 'ala Allah. Jadi iktikaf itu adalah hati yang fokus kepada Allah. Fokuskan itu hati apa kepada Allah. Cukuplah hati ini terlalu sibuk dengan pekerjaan, Pak, di luar sana, dengan keluarga, dengan ini dan itu dan seterusnya. Kalau kita nginap di masjid, usahakan, Pak, hati ini jangan lalai dengan yang lain. Nah,
Kemudian kata para ulama juga disebutkan wajummiyata alaihi, yakni menyatukan makhluk yang lain, memutuskan hubungannya dengan makhluk yang lain. Cukup kita ini Pak 11 bulan disibukkan dengan manusiawi, dengan makhluk. Sekarang waktunya kita sibukkan diri, kita luangkan waktu untuk pencipta kita, untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena biasa Allah Pak mau memberikan sesuatu kepada kita, tapi Allah mungkin lihat kita tidak serius untuk menerima nikmat itu, makanya Allah tunda dulu. Oleh karena itu para ulama sering berkhalwat mereka, karena salat tahajud itu tidak ada yang lihat Pak. Istri tidur, anak tidur, tetangga lebih-lebih, ya. Kemudian kita bangun wudu di tengah malam, dingin Pak, capek mungkin kita, tapi kita paksa untuk bangun untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sholat 2 rakaat, tidak ada mungkin yang spesial Pak. Menurut kita biasa-biasa saja. 2 rakaat tambah 1 witir, tapi kita fokus. Makanya Allah mengatakan apa? Puasa itu li, untukku, dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Kemarin ya, itu perjalanan umroh yang paling luar biasa Pak. Ya, sampai tidak ada tempat di pelataran Ka'bah. Berdesak-desakan iya. Saya tanya jamaah berapa kita bayar? Saya Ustaz 40 sekian. Saya 50 sekian. Coba Bapak Ibu semua pikirkan. Bayar 50 juta hanya untuk berdesak-desakan Pak. Tapi berbanding lurus dengan pahala yang Allah berikan. Nabi mengatakan taqdi hajjatan ma'i, setara dengan haji bersamaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah, mumpung Allah kasih kehidupan, betapa banyak manusia di bawah kubur saat ini mengandai-andaikan bisa hidup sesaat Pak, hanya untuk apa? Merasakan beribadah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah waktu yang sangat mustajab jamaah. Ya. Berapa perbandingannya Pak? 1000 syahr. Dengan berapa bulan? 1000 bulan. Lebih baik lagi Pak. 1000 bulan itu berapa malam itu Pak? Tahunan. Makanya jangan kita lewatkan malam ini Pak. Usaha kita keras. Saya dan jamaah berlomba Pak. Jangan bilang kayaknya saya juara konten ini, ada ustaz semua di dalam di masjid ini. La wallahi. Lailatul Qadar tidak pilih merek Pak. Tidak pilih merek. Siapa yang paling khusyuk hatinya, maka itu yang Allah berikan kepadanya. Kemudian kita fokuskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak panjang waktunya Pak. Ya, malam. Jadi Ramadan itu malamnya Pak fokus ibadah. Siangnya terserah cari kerja. Gak ada masalah kerja ini, kerja itu, kerja ini, penting halal. Malamnya Pak fokus. Saya Ustaz tidak bisa begadang. Ya, silahkan. Tidur 2 jam, 3 jam, 4 jam, gak ada masalah Pak. Jam 1 tidur mungkin, bangun jam 4. Atau jam 12, bangun jam 3. Ayo, apa kegiatannya Ustaz? Berdoa kepada Allah. Sampai jam 12. Jam 12 kajian kemarin, sekarang malam 21 nih. Diingatkan lagi, Ustaz jadwal tak sebentar. Iya di, subhanallah. Begitu kematian Pak. Ingat jamaah, dunia ini akan berakhir. Kita semua yang hadir di sini akan menjadi mayit, akan menjadi jenazah, akan meninggalkan dunia ini. Dan yang akan kita bawa apa jamaah? Amal saleh. Di akhirat tidak ada lagi orang bisa beramal. Tidak adakan lagi yang bisa beramal, bersedekah, berbuat ini, berbuat itu. Tinggal menunggu, memanen. Hari ini hari menanam, esok hari panen jamaah. Ini saya peringatkan untuk saya pribadi, untuk dengan kita bersungguh-sungguh ibadah di 10 malam terakhir ini, kita minta ya Allah, Allahumma a'ti qariqabana minan nar. Ini doa yang dianjurkan juga, apa itu? Allahumma a'ti qariqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan aku dari neraka ya Allah. Doakan juga ibu kita, wa a'ti qariqaba abaina wa ummahatina, ibuku, bapakku, saudaraku, semua orang-orang yang aku cintai ya Allah, bebaskan kami dari neraka.
Karena ini hal yang sangat sangat mengerikan jamaah. Para sahabat itu ketika dicerita tentang surga Pak, mereka mungkin bergembira, tapi ketika diceritakan wa ta'ala, minta di 10 terakhir ini Pak, Allahumma a'ti qariqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan diriku ya Allah dari neraka-Mu ya Allah. Karena tidak akan sanggup ini badan jamaah, jasad ini tidak akan sanggup menahan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah, melalui majelis ini kita ingatkan selalu, kita saling menasihati, kita saling tazkirah, saling diingatkan, disampaikan, dikhabarkan terus menerus agar kita bisa insaf kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita penuh dengan dosa, kita penuh dengan kesalahan jamaah. Kita bawa ini segunung besar masuk ke dalam bulan Ramadan. Inilah yang kita minta untuk diampuni. Allahumma, sebutkan fikih dari i'tikaf itu. Nah, sambil menunggu pertanyaan, silahkan. Enggak ada, alhamdulillah. Ya, paham semua jamaah. Sampai jam berapa ini? Tambah sedikit lagi? Iya. Jadi i'tikaf itu jamaah disebut oleh para ulama akafah. Akafah itu artinya mendiami sesuatu dalam waktu tertentu. Jadi akafah itu mendiami sesuatu dalam waktu tertentu. Ini namanya i'tikaf. Makanya dalam Al-Quran disebutkan ya, seberang lautan itu, maka setelah mereka mendiami ya, ya'kifun, yakni mendiami tempat. Ini kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, jadi ketika seorang fokus, ketika seorang berdiam, ketika seorang berkhalwat, itu yang dinamakan dengan i'tikaf. Dan secara istilah syariat, yakni mendiami masjid dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi datang ke masjid, memang dia berniat datang ke masjid, mendiami masjid dalam rangka ibadah kepada Allah. Maka ini yang dinamakan dengan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifin war-ruk'is sujud wal-'akifin. Allah sebutkan, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, yang mana itu? Baitullah, Masjidil Haram. Ketika Allah menjadikan itu tempat berkumpul untuk manusia. Jadi disebutkan memang Pak, Ka'bah itu tempat berkumpul manusia Pak. Semua warna ada di situ, warna hitam, ada coklat, ada putih, pink, ada semua. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat salat. Nah ini makanya kalau orang habis tawaf itu ke belakang maqam Ibrahim melaksanakan apa? Salat sunnah tawaf. Tapi sekarang susah ya, banyak orang. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim, kemudian keturunannya Ismail, bersihkan rumahku. Untuk siapa? Orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang i'tikaf. Warruk'is sujud, dan orang-orang yang rukuk kepada Allah. I'tikaf. Nah, tapi sekarang dilarang i'tikaf di pelataran Ka'bah. Bikin macet ya. Nah, oleh karena itu jamaah, di sini kita bisa lihat bahwa para nabi dahulu itu sudah disyariatkan baginya i'tikaf, dan memang ini amalan spesial Pak. Amalan spesial. Amalannya orang-orang istimewa. Apa itu? Bisa beriktikaf. Ya, bisa beriktikaf. Nah, bahkan orang-orang musyrik, nazartu fil jahiliyah an a'kifa lailah fi al-Masjidil Haram. Umar bin Khattab pernah bernazar Pak. Tahu bernazar? Berjanji, bahasa Makassarnya tinja. Iya Pak ya, bernazar tinja deh. Lihat bagi tinja. Ini Umar bin Khattab dulu di masa jahiliyah pernah bernazar untuk apa? Beriktikaf di Masjidil Haram. Beriktikaf di Masjidil Haram. Nah, tentu sesuai dengan
kepercayaan dan keyakinan mereka. Ya, maka ini semua menunjukkan bahwasanya i'tikaf adalah ibadah yang ma'ruf, sudah dikenal poin-poin yang akan kita jadikan fikih, ya, hukum-hukum terkait dengan i'tikaf. Masih ada, kita akan bahas nanti rukun-rukun i'tikaf, ada pembatal-pembatalnya Pak, ada adab-adabnya agar kita bisa paham dan mengamalkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Semoga Allah memberikan taufik untuk kita semua. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi